Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Terus kita juga punya asosiasi Juleha, guru sembelih halal. Kemudian Juleha itu juga kan sudah tersertifikasi. Kadang ada yang memang masjid sudah pesan, dan demi keamanan, demi kenyamanan mereka untuk berkurban, mereka pesan pada Juleha. Kami juga sampaikan perlu ada kreativitas juga, manfaatkan sumber-sumber yang ada di desa. Misalnya ada BMDes-nya, dimakan, ada aset-aset yang ada di desa bisa digunakan, kerjasamakan untuk pemanfaatannya. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Penyembelihan hewan kurban oleh juru sembelih halal atau Juleha bersertifikat menjamin proses yang tepat, aman dan sesuai syariat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong desa mengoptimalkan potensi ekonomi di tengah rencana pemangkasan dana desa hingga 60% akibat efisiensi anggaran. Inilah Warta Berita selengkapnya di hari ini Kamis 30 April 2026 bersama saya Dela Wawi. Penyembelihan hewan kurban oleh juru sembelih halal atau Juleha bersertifikat menjamin proses yang tepat, aman dan sesuai syariat. Pemerintah mendorong pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang sesuai syariat Islam dan standar kesehatan dengan melibatkan juru sembelih halal atau Juleha. Menjelang Hari Raya Idul Adha, peran juru sembelih yang terlatih dinilai penting untuk memastikan proses penyembelihan berlangsung benar, mulai dari penanganan hewan hingga teknik penyembelihan yang sesuai ketentuan. Pejabat Otoritas Veteriner Kota Palembang, Dr. Hewan Reni Nurdiantini Renova mengatakan, keberadaan asosiasi juru sembelih halal turut membantu masyarakat dalam pelaksanaan kurban. Para anggota Juleha yang telah tersertifikasi kerap mendapat permintaan dari masjid untuk memastikan proses penyembelihan sesuai syariat dan standar keamanan. Bahkan, pada momen tertentu, mereka juga berkeliling secara sukarela ke sejumlah masjid untuk memberikan contoh langsung cara menangani hewan hingga proses penyembelihan yang benar, sehingga dapat diikuti oleh para panitia kurban di lingkungan setempat. Terus kita juga punya asosiasi Juleha, guru sembelih halal. Kemudian Juleha itu juga kan sudah tersertifikasi. Kadang ada yang memang masjid sudah pesan, dan demi keamanan, demi kenyamanan mereka untuk berkurban, mereka pesan pada Juleha itu. Dan ada juga seperti tahun kemarin, Juleha itu keliling, mereka berpartisipasi secara gratis gitu loh. Oh gini loh Pak, saya bantu contohi seperti ini, motongnya. Mereka mencontohkan dan memang ahli masjid mengikutinya gitu. Ada asosiasinya mereka di Palembang ini, terutama ada asosiasi Juleha yang sudah tersertifikasi dan anggotanya sudah lumayan banyak. Mereka juga keliling membantu masjid-masjid memperagakan cara menghandle sapinya, terus proses memotongnya harus seperti ini. Ia juga mengimbau panitia kurban di masjid dan lingkungan masyarakat untuk melibatkan juru sembelih bersertifikat serta memastikan hewan yang disembelih telah melalui pemeriksaan kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaan kurban diharapkan berjalan lancar, aman dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Erlin Fartesa melaporkan. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan mencatat tren kenaikan jumlah masyarakat yang melaksanakan kurban dalam 3 tahun terakhir. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Ruzwan Effendi mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan sekitar 74.000 ekor hewan kurban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan data DKPP Sumsel, jumlah pemotongan hewan kurban terus mengalami lonjakan.
Pada tahun 2024, jumlah pemotongan tercatat sebanyak 45.167 ekor, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 64.924 ekor pada tahun 2025. Untuk tahun 2026, tentunya dengan kondisi yang ada, kita juga sudah mempersiapkan untuk sapi itu lebih kurang 28.000 di seluruh Sumatera Selatan. Mudah-mudahan itu cukup untuk menyiapkan hewan kurban, di mana tahun 2025 itu dari 26.000 yang kita siapkan, ada 20.000 yang dipotong sebagai hewan kurban khusus untuk sapi. Selain memastikan ketersediaan pasokan, BKPP Provinsi Sumatera Selatan juga memperketat pengawasan terhadap kesehatan ternak. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya penyakit kawan ternak ke wilayah Sumatera Selatan guna menjamin keamanan dan kualitas hewan yang akan dikonsumsi masyarakat. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Saya Tama, saya dari Pelaju, kurban sehat, ibadah sah, kenali penyakit dan cara penyembelihannya. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih hewan kurban yang sehat, serta melaksanakan penyembelihan sesuai syariat dan standar kesehatan, agar ibadah kurban menjadi sah, aman, dan membawa keberkahan. Saya Azza dari Lorong Rawajaya. Untuk berkurban di bulan di hari raya Idul Adha ini, perlunya hewan-hewan tersebut memiliki standar kesehatan yang baik agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Mulai dari mengedukasi tentang penyakit hewan kurban, lalu infeksi lainnya, agar dapat membantu masyarakat dalam memilih hewan yang layak untuk dikurbankan, agar pada saat berkurban penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam dan higienis. Halo, saya Ega. Menurut saya sih lumayan penting ya untuk memastikan hewan kurban itu sehat atau tidak. Kan biasanya tuh kita bisa lihat dari kondisi fisiknya, kayak nggak kurus dan juga tidak cacat, dia aktif, ya biar aman lah saat dikonsumsi nanti. Untuk mengetahui bagaimana kesehatan dan syarat hewan kurban, berikut wawancara singkat Novariana bersama pejabat otoritas Trainer Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hewan Zaprizal. Nah, jadi yang kita khawatirkan ini banyaknya penjual-penjual yang musiman yang menjual di tempat-tempat yang tidak didata atau tidak distandarisasi oleh pemerintah. Ini yang berbahaya. Nah, maka saya berharap sebenarnya pemerintah Kota Palembang ini sesuai dengan Perwali nomor 56 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palembang. Ini adanya tempat-tempat penjualan yang seperti itu harus terdaftar dan harus distandarisasi oleh pemerintah itu sendiri. Nah, ini di pemerintah kota ini yang standarisasi masjid yang perlu kita pertegas sekarang ini ya, terkait dengan halal yang wajib memiliki juru sembelih halal. Baik, Dr. Hewan, Dr. Zaprizal, terkait dengan hewan kurban ini, sebenarnya apa yang harus dilakukan masyarakat dalam memilih hewan kurban yang baik, sehat, dan tentunya juga sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, jaminan higien sanitasi. Ini masjid-masjid ini yang masih banyak yang belum kita standarisasi. Bagaimana dengan upaya dari pemerintah kota? Karena juga kan menjelang Hari Raya Idul Adha ini banyak sekali para pedagang hewan kurban yang tiba-tiba muncul atau dadakan lah di sepanjang jalan di wilayah Kota Palembang ini. Saya berharap ini secepatnya kita bisa mengikuti apa yang ada di dalam Perwali nomor 56 itu ya, di pemerintah Kota Palembang
yang kalau secara nasional itu di Permentan 114 tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban. Itu sudah ada standarnya. Tinggal kita sertifikasi, kita standarisasi. Sehingga apa? Sehingga tempat-tempat penjualan, tempat pemotongan ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ada jaminan halal, ada jaminan sehat, dan ada jaminan amannya. Itu, terima kasih. Jadi bagaimana dok, masyarakat ini memilih hewan yang benar-benar sesuai standarnya? Karena tadi banyak sekali yang dokter sampaikan ini pedagang yang belum tersertifikasi dan juga kita belum mengikuti aturan menerapkan dengan benar perwali tersebut. Ya, jadi saya berharap bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban, belilah pada tempat yang sudah ada surat registrasinya atau standarisasinya dari pemerintah. Ya, tanyakan tanyakan yang pertama. Yang kedua, itu tanyakan terkait dengan surat keterangan kesehatan hewannya sudah diperiksa. Ya, itu yang penting. Jadi surat-surat administrasi ini perlu ditanyakan terlebih dahulu. Ya, yang kedua baru kita melihat hewannya, ya, hewannya. Jangan-jangan ini jadi masalahnya ini kan jangan-jangan di tempat penjualan hewan kurban yang tidak biasa ini, yang musiman ini menjual hewan yang curian, yang kita khawatirkan kan. Nah, ini belilah pada tempat yang sudah distandarisasi, sudah diregistrasi oleh pemerintah kota. Yang kedua, cek surat keterangan kesehatannya. Yang ketiga baru diperiksa hewannya itu. Ya, kalau hewan kurban ini tanda bahwa dia sudah memasuki umur kurban itu adalah musina. Musina artinya sudah tanggal gigi, sudah berganti giginya. Yeah. Ya, 2 gigi tetapnya. Inilah tandanya. Baik mau kambing, mau sapi, mau domba. Ya, kalau domba ini kan ada syarat jasaahnya ya. Itu boleh domba yang belum tapi sudah lewat dari 6 bulan. Tapi untuk kambing dan sapi itu harus musina. Musina artinya sudah berganti 2 gigi tetapnya. Nah, ini bisa kita tanyakan bila mana kita ragu maka bisa minta tolong ke dokter hewan kita. Ya, dokter hewan di provinsi, dokter hewan di kabupaten untuk membantu. Ya, saya biasa membantu masyarakat itu untuk hewan kurbannya yang mana. Itu bisa, ya. Bisa. Nanti kita bisa koordinasi dengan petugas dokter hewan di dinas provinsi. Terima kasih Dr. Japrizal atas statementnya pada pagi hari ini bersama Radio Republik Indonesia melalui kanal Plus 1 RRI Palembang. Selamat pagi dokter. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong desa mengoptimalkan potensi ekonomi di tengah rencana pemangkasan dana desa hingga 60% akibat efisiensi anggaran. Provinsi Sumatera Selatan tengah menghadapi tantangan serius dalam pemerataan status kemandirian desa. Dari total 2.856 desa yang tersebar di 14 kabupaten, tercatat baru sekitar 18,9% atau 233 desa yang berhasil menyandang status sebagai desa mandiri. Angka ini menjadi sorotan penting mengingat desa mandiri diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi kekayaan alam dan pengelolaan keuangan yang lebih maksimal. Di sisi lain, urgensi kemandirian kini kian mendesak menyusul adanya kebijakan pemangkasan dana desa dari pemerintah pusat yang mencapai angka 60%. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menekankan di tengah keterbatasan anggaran, kreativitas perangkat desa menjadi penentu. Desa tidak lagi hanya bergantung pada kucuran dana rutin, melainkan harus mulai melirik potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Kami juga sampaikan perlu ada kreativitas juga, manfaatkan sumber-sumber yang ada di desa. Misalnya ada BMDes-nya untuk dioptimalkan, ada aset-aset yang ada di desa bisa digunakan, dikerjasamakan untuk pemanfaatannya, kemudian juga sinergi kolaborasi juga dengan pihak-pihak lain, kerjasama antar desa juga perlu didorong sehingga kekurangan dana ini bisa. Edward juga mendorong adanya kolaborasi antar desa guna menutup celah kekurangan anggaran yang ada. Menurutnya, kerjasama antar desa dapat menjadi solusi taktis untuk tetap menjalankan program pembangunan dan mencapai visi kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan misi pemerintah pusat. Rian Apridani melaporkan.
Hingga keberangkatan kelompok terbang atau kloter 6 embarkasi Palembang telah memberangkatkan sebanyak 2.652 jemaah haji, termasuk 24 petugas kloter ke Tanah Suci. Jumlah tersebut bertambah setelah keberangkatan 442 jemaah asal Kota Palembang pada Rabu 29 April 2026 siang. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin menyampaikan bahwa seluruh proses keberangkatan sejauh ini berjalan lancar dengan pengawasan ketat demi memastikan kenyamanan jemaah. Namun terdapat 3 jemaah dari kloter 6 yang terpaksa menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk terbang. Ketiganya adalah Rusniman Rebo Hadim, 65 tahun, Hapso Toib Menangyu, 66 tahun, dan Herman Zikir, 78 tahun. Pihak penyelenggara memastikan bahwa jemaah yang tertunda akan mendapatkan penanganan serta pendampingan sesuai prosedur yang berlaku. Ya, untuk lansia, ya memang karena haji tahun ini adalah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Dan kita lihat memang jemaah haji itu lebih separuh itu adalah perempuan. Jelas kita mempersiapkan ya perlakuan khususnya untuk lansia dan disabilitas dari kedatangan sampai pemberangkatan ya, dan kita sendiri ada tim lansia ya, tim disabilitas ya untuk memfasilitasi ini semua. Ditambahkan Arkan, setelah rampung pemberangkatan jemaah asal Palembang pada kloter 6, embarkasi Palembang kini memfokuskan pelayanan pada jemaah asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tergabung dalam kloter 7 dan 8. Berbeda dengan jemaah Sumatera Selatan, jemaah Babel menggunakan sistem transit melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang tanpa menginap di Asrama Haji Sumatera Selatan. Kloter 7 dijadwalkan terbang ke Madinah pada 1 Mei 2026 pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kloter 8 pada 2 Mei 2026 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga kini koordinasi intensif terus dilakukan guna memastikan proses transit berjalan lancar tanpa hambatan. Beralih ke informasi lainnya pendengar, tim polisi berhasil mengamankan seorang tersangka jaringan terbesar narkotika bersama barang bukti 220 kg ganja kering yang disembunyikan dalam 11 karung besar. Tersangka utama berinisial PD yang diduga terlibat dalam jaringan narkotika besar akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Penangkapan tersebut dilakukan di loket bus Jalan Haji Bastari. Dari penangkapan tersebut, polisi mengembangkan kasus ini dan menemukan sejumlah bukti yang mengarah pada jaringan narkotika yang lebih luas. Kasubdit Penmas Bin Humas Polda Sumatera Selatan Kompol I Putu Suryawan mengatakan dari pengungkapan ini pihaknya berhasil menyita 220 kg ganja kering yang disembunyikan dalam 11 karung besar. Selain itu pihaknya juga mengamankan 4 sepeda motor, dokumen lahan dan peta ladang ganja yang digunakan oleh jaringan tersebut. Tersangka PD diduga mengendalikan seluruh proses produksi narkoba dari penanaman hingga distribusi. Hasil mengungkap ladang ganja seluas 20 hektar, yang mana dari pengembangan pengungkapan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan di Palembang. Jadi berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Ditres Narkoba, ditelusuri sehingga dari TKP di 4 Lawang ditemukan ladang seluas 20 hektar dan barang bukti yang berhasil diamankan dari TKP itu 220 kg ganja siap edar, kemudian untuk sisanya dilakukan pemusnahan di tempat. Tersangka yang berhasil diamankan dari kegiatan tersebut itu 1 orang tersangka pemilik lahan tersebut. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa jaringan ini sudah beroperasi sejak awal tahun 2024 dan beberapa pelaku lainnya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Menurut Kompol I Putu Suryawan, selain itu pihak kepolisian juga menemukan ladang ganja seluas 20 hektar di Desa Batu Junggul, Kecamatan 4 Lawang. Ladang ini diketahui sebagai sumber utama ganja yang berhasil disita. Sebagian besar barang bukti ganja telah dimusnahkan di lokasi sementara sisanya masih diproses sebagai barang bukti di pengadilan.
Tersangka PD kini terancam hukuman penjara hingga 12 tahun dan pihak kepolisian berharap pengungkapan ini dapat mempersempit peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan, juga dapat memberi efek jera bagi pelaku lainnya. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Penyembelihan hewan kurban oleh juru sembelih halal bersertifikat menjamin proses yang tepat, aman dan sesuai syariat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong desa mengoptimalkan potensi ekonomi di tengah rencana pemangkasan dana desa hingga 60% akibat efisiensi anggaran. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.